dengan surat ini kita harus bisa menghargai waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajri di sini. Dari kali ini kita akan belajar tentang melafalkan Quran surat Al-Asr dan makna-makna dari Quran surat Al-Asr. Sebelumnya, selamat pagi anak-anak hebat yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, diberikan keimanan, ketakwaan, kesehatan, dan semangat belajar yang tinggi. Karena kalau sudah semangat belajar tinggi, maka akan terus belajar, dan belajar. Belajar tidak akan ada ujungnya dan tidak akan pernah cepat puas. Semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka harus belajar. Nah, anak-anak, pagi hari kita perlu sarapan. Sarapan adalah penting. Siapa di sini yang belum sarapan? Siapa yang sudah sarapan? Nah, bagus yang sudah sarapan. Mengapa sarapan itu penting? Karena pada saat kita sarapan itu merupakan nutrisi dan sumber tenaga untuk kita sebelum memulai aktivitas. Coba bayangkan kalau kita tidak ada tenaga, tidak ada asupan, dan kita sudah belajar, maka efeknya pasti kita akan lemas, akan pusing, dan tidak bertenaga. Tentunya sarapannya yang bergizi. Pagi hari makan nasi, makan telur, atau tempe, atau ikan, atau ayam, dan pakai sayur anak-anak. Pagi hari tetap sarapan ya, oke anak-anak. Dan tentunya pagi hari juga kita harus mandi untuk menjaga kebersihan dan menjaga kesehatan tubuh. Walaupun tidak sekolah, tetap mandi karena kita sekolah online. Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai kebersihan, mencintai keindahan. Kebersihan juga sebagian dari iman. Siapa di sini yang belum mandi? Nanti kalau yang belum mandi, besok-besok mandi pagi. Oke anak-anak? Nah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, akan lebih baiknya kita melakukan adab-adab sebelum belajar. Harapannya adalah kita meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita membaca istighfar 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, kemudian minta permohonan ampun kedua orang tua kita, dan baru doa mau belajar. Oke, kita mulai anak-anak. Baca bismillah terlebih dahulu. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Baca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian doa mohon ampun kedua orang tua. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa mau belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tersebut Allah meridhoi apa yang kita lakukan hari ini dan mendapat syafaat Nabi serta dosa-dosa orang tua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anak, sekarang kita belajar Quran surat Al-Asr. Baca ta'awudz terlebih dahulu. Baca bareng Bapak ya nak. Wahid, isnain, salas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baca bareng Bapak enak. Baca bareng Bapak. Bareng Bapak baca. Baca Quran surat Al-Asr. Kalau sudah hafal, baca bareng Bapak. Oke? Siap anak-anak? Oke, baca bareng Bapak. Wal asr innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi anak-anak, perhatikan panjang pendeknya dan bentuk mulutnya Bapak seperti apa. Kalau huruf alif A membukanya yang lebar, jangan seperti ini tapi A-nya jelas A. Kalau I juga bis ke samping I U ke depan U E O. Mengapa harus jelas artikulasinya anak-anak? Karena kalau kita sudah jelas pengucapan huruf makhrajnya, maka pembacaan ataupun bacaannya akan betul anak-anak. Oke anak-anak, masih muda, masih bisa dilatih, masih bisa belajar. Perhatikan bentuk mulut Bapak A, I, U, E, O. Lagi Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi, perhatikan bentuk mulutnya dan panjang pendeknya agar tepat dan benar, insya Allah. Satu kali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, lanjut ke maknanya. Cekidot. Nah, anak-anak, Quran Surat Al-Asr adalah surat yang ke-103. Al-Asr artinya masa atau demi waktu. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Karena ayatnya yang pendek-pendek, maka termasuk golongan surat Makkiyah. Tapi tidak semua surat yang pendek-pendek termasuk dalam golongan surat Makkiyah. Seperti Quran Surat Al-Bayyinah termasuk golongan surat Madaniyah. Quran Surat Al-Asr diturunkan di kota Mekkah. Nah, anak-anak, pada ayat pertama Quran Surat Al-Asr mempunyai arti wal asr, demi masa, demi waktu. Ayat kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kita sebetulnya berada dalam kerugian. Lalu, siapa orang-orang yang tidak merugi? Nah, pada ayat ketiga kita mengetahuinya anak-anak, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya tetapi kesabaran. Dalam Quran Surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu yang terus berlalu dari kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh-sungguh, maka Ia bersumpah. Karena ini merupakan ada penekanan
waktu yang ditekan. Waktu dan waktu. Waktu sebenarnya menghilang begitu cepat anak-anak tanpa bisa kita tahan. Betapa cepat 30 hari terakhir telah berlalu anak-anak. 30 hari terakhir terasa hanya seminggu. Waktu pun juga tak dapat diputar kembali. Sesungguhnya manusia pasti merugi. Itu kenyataannya anak-anak. Kita merugi kalau kita tidak menghargai waktu. Hal yang paling besar dari kita sebenarnya itu adalah waktu anak-anak. Jadi jangan biarkan satu hari pun berlalu untuk menunda. Kalau kita mengerti, sesungguhnya surat Al-Asr itu merupakan ringkasan seluruh Al-Quran anak-anak. Dengan surat ini, kita harus bisa menghargai waktu. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menghargai waktu? Yang pertama, kita bisa mengatur hari kita, nak. Mengatur dari malam harinya. Tidur lebih awal. Kemudian bangun lebih awal jam 5, jam 4, bangun jam 4 pagi. Terus sholat subuh pada waktunya. Sholat dengan betul dan tumakninah, tidak terburu-buru. Lalu setelah sholat kita mengaji jam 4:30. Lalu dilanjutkan dengan olahraga jam 5 ataupun membersihkan rumah. Lalu jam 6 dapat mandi, jam 6:30 sarapan. Kalau hari-hari biasa jam 7 kurang seperempat sudah sampai di sekolah. Jadi tidak ada waktu yang terbuang secara sia-sia anak-anak. Jangan buang-buang waktu. Jangan terlalu lama main game. Boleh main game, tapi ada waktunya main game. Ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk beribadah, ada waktunya untuk istirahat, ada waktunya untuk makan. Dan jangan begadang. Jangan begadang. Sekalipun untuk menonton video Islami. Karena kalau sudah begadang, pasti bangunnya siang. Kalau sudah siang, pasti kita melewatkan aktivitas-aktivitas pada pagi hari. Nah, kalau seperti pesan dari nenek moyang kita terdahulu, bangunlah yang pagi agar rezekimu tidak dipatok ayam. Itu adalah kita diharuskan untuk bangun pagi karena ada banyak keberkahan, ada banyak manfaat dari kita bangun pagi. Tubuh pun kalau tidur kurang dari 8 jam akan merasa capek anak-anak. Bangun tidak segar, bangun tidak fresh. Kalau kita tidak menghargai waktu anak-anak, sesungguhnya kita akan selalu merugi. Kita akan selalu merugi. Namun, kalau kita bisa menghargai waktu, bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka kita tidak merugi dan termasuk orang-orang yang beriman. Suka tidak suka, kita sedang berjalan menuju kematian anak-anak. Ini Bapak sampaikan sejak awal, namun dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti, karena kerugian pasti selalu datang anak-anak. Satu hari yang sudah terlewati tak dapat diulang kembali. Kita tidak akan dapat kembali seperti sedia kala. Kita tidak dapat kembali seperti bayi, tak dapat kembali ketika umur 5 tahun. Kita pun juga tahu bahwa semua manusia sedang kehilangan waktu, kehilangan kesempatan yang kita miliki. Jadi manfaatkan dengan betul waktu ini anak-anak. Uang, rumah, makanan enak, game bagus, PS5, YouTube, ataupun video-video
yang menghibur, itu hanya bisa dinikmati dengan waktu anak-anak. Tanpa waktu tidak ada yang berarti bagi kita. Kalau kita sudah paham anak-anak, maka hal yang paling berharga di kehidupan ini adalah waktu. Mari kita berusaha menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita sudah bisa menggunakan sebaik-baiknya waktu, maka kita lebih menghargai setiap hari, setiap jamnya, setiap malam. Dan kita tidak bersikap sembarangan, tidak semena-mena pada waktu. Misalnya, wah, besok libur nih, oke, begadang. Tidak seperti itu anak-anak. Semua ada batasnya, semua ada takarannya, dan ada waktunya. Dengan kita bisa menghargai waktu, maka kita produktif anak-anak. Mulai dari diri sendiri, tidur lebih awal. Sebelum tidur, tulis kegiatan yang mau dilakukan esok harinya. Misalnya, bangun jam 4 pagi, kemudian jam 4.15 sholat subuh, lalu jam 4.30 mengaji, jam 5 olahraga, jam 5.30 mandi pagi walau kedinginan, pakai air hangat. Kemudian jam 6 sarapan. Nah, itu membantu anak-anak untuk dapat lebih menata aktivitas sehari-harinya. Nah, seperti itu anak-anak. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah betapa pentingnya kita menghargai waktu, karena waktu tak dapat diputar kembali. Maksimalkan waktumu yang ada, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, karena waktu tak dapat diputar kembali. Hargailah waktu agar kita tidak merugi, karena sesungguhnya waktu adalah hal yang paling bermanfaat di kehidupan kita anak-anak. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat. Oh ya, untuk tugas kali ini adalah memvideokan dirimu melafalkan Quran surat Al-Asr. Dihafalkan dengan baik sampai lancar. Kalau sudah lancar baru di video. Kalau belum lancar jangan di video. Waktu ngirimnya maksimal 2 minggu dari tanggal 26 Januari anak-anak. Siap anak-anak? Waktunya 2 minggu untuk ngirim. Dibikin video yang bagus, yang lancar melafalkan Quran surat Al-Asr. Nah, seperti itu anak-anak. Minggu depan kita ulangan, penilaian harian atau ulangan. Yang babnya minggu depan kita ulangan penilaian harian bab kisah Nabi Saleh dan Quran surat Al-Asr. Dipelajari dengan baik kisah Nabi Saleh, mukjizatnya apa saja, kaumnya kaum apa namanya, bab Quran surat Al-Asr, maknanya apa, ayatnya berapa, diturunkan di kota mana. Untuk disiplin Nabi Lut tidak Bapak masukkan, namun bisa untuk menambah referensi anak-anak, bisa dibaca di halaman 15. Nah, seperti itu anak-anak. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah mendukung video Bapak. Semangat terus belajarnya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan berikutnya. Oke, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
karena kita sudah selesai mempelajari Quran Surat Al-Asr beserta maknanya. Nah, intinya dari ini adalah kita sebagai manusia, terlebih-lebih umat Islam, harus bisa untuk menghargai waktu. Karena sebenarnya orang-orang yang tidak menghargai waktu adalah orang-orang yang merugi. Jadi kita harus bisa menghargai waktu, tahu waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya tidur, waktunya mandi, waktunya sholat. Jadi semua ada waktunya masing-masing dan dimanfaatkan dengan maksimal. Jangan sampai kita malas-malasan, karena ketika kita sudah malas-malasan, maka kita sudah membuang-buang waktu dan termasuk orang-orang yang merugi. Oke anak-anak, siap? Siap. Waktunya belajar, waktunya bermain, waktunya sholat, waktunya mandi. Oke? Isilah waktu tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Oke anak-anak, cukup sekian dari Bapak. Jika ada salah kata Bapak, mohon maaf. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Untuk tugas minggu ini yaitu melafalkan Quran Surat Al-Asr. Melafalkan dengan di video, dengan catatan dipelajari dan dihafalkan dengan baik makhraj panjang pendeknya dari Quran Surat Al-Asr. Kalau sudah hafal dan lancar baru di video. Oke, siap anak-anak? Jika ada salah kata Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.